مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kemudian Imam Malik ada imam yang ketiga, seorang imam juga yang telah diprediksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, kakek buyutnya ini yang namanya Syafi', akhirnya nisbat kepada namanya Imam Syafi'i. Syafi'i ikut kepada kakek buyutnya. Beliau lahir di Gaza, di Palestina, tahun 150 Hijriah. Kemudian meninggal di Kairo, di Mesir, tahun 204 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memprediksi dan mengatakan dalam hadisnya, alimu Quraisy yamlau tibaqal ardi ilma, akan muncul seorang alim dari bangsa Quraisy yang dia penuhi lapisan bumi dengan ilmunya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang dimaksudkan alim Quraisy ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, inni la ad'u li Muhammad bin Idris fi sholati mundu arba'ina sanatan. Saya setiap selesai sholat selama 40 tahun saya selalu mendoakan kepada Imam Syafi'i. 40 tahun Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan kepada Imam Syafi'i. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, anaknya bertanya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, wahai ayah, kenapa saya melihat engkau banyak sekali berdoa kepada Imam Syafi'i? Kenapa? Doanya selalu mengucapkan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya bunayya, kana Syafi'i kasyamsi di dunya wa kal 'afiyati linnas. Wahai anakku, ketahuilah bahwa Imam Syafi'i itu bagaikan matahari bagi dunia ini dan bagaikan obat bagi seluruh manusia. Imam Syafi'i rahimahullah. Ada seorang ahli hadis di zaman tersebut namanya Abdurrahman bin Mahdi, padahal usianya lebih tua jauh dari Imam Syafi'i. Dia mengirimkan risalah surat meminta penjelasan Imam Syafi'i dari seluruh ilmu, dari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Imam Syafi'i menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Dia lihat, dia katakan, Masya Allah, hadza syab, ini pemuda itu ulu ajri wa ilmi, begitu tinggi ilmunya, akalnya. Ini jarang nih ada orang seperti ini, kata Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian itu jawaban beliau ungkapkan dengan rasa syukur. Beliau katakan, la usalli sholatan illa wa ana ad'ullaha ta'ala li Syafi'i fiha. Saya tidak pernah melaksanakan satu sholat sekalipun. Artinya saya tidak pernah meninggalkan atau melaksanakan sholat. Maksudnya saya melaksanakan seluruh sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Selalu saya mendoakan kepada Imam Syafi'i. Kata Abdurrahman bin Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya Imam Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, beliau memberikan komentar tentang sosok Imam Syafi'i. Beliau katakan Imam Syafi'i adalah al-imam, seorang imam besar. Imam besar. Kemudian nasirul hadis, pembela hadis Nabi Muhammad SAW. Karena beliau membela Rasulullah di saat zaman tersebut banyak muncul kelompok-kelompok ingkar sunnah yang mengingkari hadis Nabi SAW. Kemudian dikatakan beliau nasirul hadis, faqihul millah, ahli fikih di agama Islam. Imam Syafi'i ini mazhab yang paling banyak dianut saat ini. Kita 50% di dunia mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, termasuk kita yang ada di Indonesia. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal kata Abu Zuhra itu menghafal 1 juta hadis Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis beliau menghafal. Tapi kalau penjelasan hadis, beliau mengatakan yang mengerti, yang memahami hadis Imam Syafi'i. Saya hafal,
tapi belum tentu saya paham. Padahal Ahmad bin Hanbal itu ahli dalam hadis, bahkan diakui oleh para ulama, ma ra'aitu rajulan a'lama bi sunnah minhu. Para ulama mengatakan, kami belum pernah melihat orang yang lebih paham dengan hadis Nabi seperti Ahmad bin Hanbal. Tapi ketika melihat Imam Syafi'i, dia katakan Imam Syafi'i lebih paham dengan hadis daripada saya. Bahkan dalam satu kasus beliau bingung. Imam Ahmad bin Hanbal bingung, ada hadis Nabi mengatakan orang puasa Arafah itu dihapus dosa 1 tahun yang lalu dan akan datang. Tapi di hadis yang lain Nabi melarang orang puasa sunnah Arafah. Di zaman dulu masih terbatas kitab. Imam Ahmad bin Hanbal bingung, ini bagaimana maksudnya? Satu hadis Nabi katakan puasa Arafah itu menghapus dosa yang lalu setahun dan yang akan datang. Tapi di hadis yang lainnya Nabi melarang orang puasa Arafah. Bingung Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Syafi'i pada waktu itu datang ke Baghdad. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal beliau duduk pertama kali perjumpaannya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i dalam kasus ini. Beliau duduk hadir majlisnya Imam Syafi'i. Beliau memperhatikan Imam Syafi'i punya penjelasan luar biasa, mengkaji itu hadis sangat luar biasa. Selesai dari pengajian, Imam Ahmad bin Hanbal memperkenalkan diri, saya Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Syafi'i, oh saya kenal. Zaman dulu nama terkenal tapi orang tidak tahu. Nama mereka para ulama harus terkenal di mana-mana. Oh kau Ahmad bin Hanbal? Iya. Oh Masya Allah, diperkenalkan diri. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya ada bingung masalah hadis. Kata Imam Syafi'i, silakan kau utarakan. Ini hadis yang saya catat. Beliau mencatat hadis Nabi 750.000 hadis. Boleh catat. Tulisan tangan. 750.000 hadis. Kita kalau catat itu kita bisa patah. 750.000 hadis. Beliau hafal 1 juta hadis. Dan beliau sangat hati-hati. Bahkan para murid-muridnya kalau beliau mengajar, Muhammad mengajar, itu kalau ada hadis beliau terangkan, murid-muridnya mencatat. Selesai itu beliau lihat, kalian tadi catat saya punya ucapan? Iya. Hapus ucapan saya, biarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Beliau takut tercampur ucapannya Imam Ahmad, ucapan beliau dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i menjawab dengan sangat mudah. Imam Syafi'i mengatakan, oh ini maksudnya begini. Ini benar hadis perintah, ya puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan akan datang, itu benar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang larangan puasa Arafah itu benar dari Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya dari Nabi. Cuma kasusnya berbeda. Ketika Nabi perintahkan untuk puasa itu bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Kita tidak pernah haji, sunnah puasa Arafah. Ini termasuk puasa yang sangat tinggi rankingnya. Nomor 1 puasa tahunan, nomor 1 puasa Arafah. Nomor 2-nya puasa Muharram. Kalau Muharram menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan akan datang. Kata Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitab beliau itu menyebutkan kenapa Arafah fadilahnya lebih besar daripada puasa Muharram. Kata beliau, karena puasa Arafah khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan puasa Muharram Allah berikan kemudian itu kepada Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Muhammad lebih, kalau nisbat kepada Nabi Muhammad SAW dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kalau yang larangan itu orang yang sedang wukuf di Arafah, nggak boleh puasa. Dari situ Imam Ahmad bin Hanbal beliau menyatakan, ma araftu nasikh wa mansukh fil hadis hatta jalastu Syafi'i. Saya ini belum paham nasikh mansukh di dalam hadis, kecuali ketika saya sudah duduk dan belajar kepada Imam Syafi'i, baru saya paham ada nasikh mansukh dalam hadis. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal bilang tidak paham, kita bagaimana? Makanya lucu orang sekarang. Wah, ini dalilnya mana? Ini tidak ada dalil. Bukan tidak ada dalil, kita belum tahu dia punya dalil. Hadis masih jutaan. Sedikit-sedikit tanya dalil. Dalil di mana? Dalil di mana? Imam Ahmad bin Hanbal juga berani begitu. Mengatakan ini saya masih bodoh, nasib mansukh saya belum tahu.
Masih cek dulu Imam Syafi'i kira-kira hadis ini bagaimana. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, oh ini dilarang karena lagi wukuf, ini diperintahkan karena tidak sedang berhaji atau tidak ada di wukuf Arafah. Itu bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan ini mazhab yang paling banyak dianut 50%.